Ini kecil-kecil ya, biasanya mereka tuh kasih kami karena nggak ada asin-asinnya sama sekali. Assalamualaikum, halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, amin. Ikutin kegiatan saya hari ini yuk. Kali ini saya pengen panen sayur pakis lagi. Panen sayur pakisnya itu seperti biasa ya, di belakang rumah, karena saya itu nggak harus pergi jauh-jauh ya kalau hanya untuk mencari sayuran liar. Seperti inilah pemandangan di belakang rumah saya, seperti hutan rimba ya. Tapi ini bukan hutan rimba. Karena sekarang di sini itu lagi musim panas, jadi saya itu nggak dapat banyak sayur pakisnya seperti biasa. Ya, seperti yang kita tahu kalau sayur pakis ini banyaknya di saat musim hujan. Kalau musim hujan pasti sayurnya itu cantik-cantik dan gemoy-gemoy. Tapi karena sekarang lagi musim panas, sayurnya itu nggak begitu gemoy atau banyak ya, seadanya aja. Ini aja saya dari tadi celingukan sana, celingukan sini, cari sana, cari sini, tapi ya nggak saya rekam semua ya. Soalnya memang gak sebanyak biasanya. Saya termasuk sering ya panen sayur pakis di sini, tapi saya nggak selalu bikin konten karena saya itu udah juga keseringan ya buat konten cari sayur pakis. Pastinya kalian yang nonton itu bosan. Siapa di sini yang suka masak sayur pakis dan kira-kira enaknya itu diapain? Kalau saya pribadi sukanya itu ditumis pakai terasi, kalau nggak digulai pakai ikan salai. Kira-kira sayur pakis ini enaknya diapain aja ya selain ditumis pakai terasi, digulai. Ya boleh ya teman-teman ya bagi saya resepnya atau bagi saya cara masaknya yang enak. Soalnya saya tahu hanya ditumis pakai terasi dan digulai pakai ikan salai. Singkat cerita, cari sayur pakisnya udah selesai. Mari kita pulang. Ini sekarang saya udah di dapur ya. Tangan saya tuh gatal-gatal karena tadi itu banyak nyamuk. Terus ya udahlah kita nggak usah ya bahas soal nyamuk. Mempersiapkan bahan-bahan untuk masak sayur pakisnya. Ini saya buka kulkas lagi cari-cari kira-kira apa yang bisa saya masak dengan sayur pakis. Tapi ternyata dalam kulkas saya hanya ada cabe. Ya udah karena di kulkas cuman ada cabe, jadi sekarang kita bikin tumis pedas aja. Tapi sebelum dimasak, mari kita bersihin dulu sayur pakisnya. Saya bersihin sayur pakisnya di depan aja ya, soalnya di dapur itu banyak nyamuk yang tadi ikut sama saya ya dari hutan belakang. Jadi di sini saya hidupkan kipas supaya nyamuknya itu kabur. Ya, sambil kita santai sejenak ya. Oh ya, singkat cerita, beres-beres sayurnya atau membersihkan sayurnya udah selesai. Ini sayurnya udah selesai saya cuci, udah selesai saya bersihkan, langsung aja kita tumis. Rencananya kan tadi mau saya tumis pedas ya, tapi setelah saya pikir-pikir kalau nanti saya masak pedas, anak saya yang nomor 2 itu nggak bakalan bisa makan. Jadi ya udah, saya itu nggak jadi tumis pakai cabai. Saya tumis seperti biasa aja supaya semua bisa makan. Jadi saya tumisnya hanya menggunakan bawang merah, bawang putih, dan nanti saya kasih terasi sedikit. Ini dia ya terasinya, saya mau masukkan sedikit supaya rasanya itu jauh lebih enak. Ini sih menurut saya ya, karena saya itu suka terasi. Soalnya nggak semua orang ya yang suka terasi, sebagian orang nggak suka karena katanya baunya itu busuk dan nggak enak. Siapa di sini yang suka terasi boleh angkat tangan. Saya kalau masak ya seperti ini ya, simpel-simpel aja, nggak terlalu ribet, nggak terlalu banyak ini itunya. Ya walaupun begini menurut saya juga enak. Ini saya tambahkan air ya supaya ada kuah-kuahnya. Setelah ditambahkan air dan airnya nyusut, sekarang saya mau lanjut untuk menambah bumbu-bumbu kehidupan supaya rasanya itu enggak tawar. Ya cukup kehidupan aja ya yang tawar, masakannya jangan sampai tawar, bahaya. Nanti kalau sayur pakisnya udah matang, saya itu goreng ikan asin ya teman-teman ya. Ini ikan asin 1 toples. Ini itu dikasih ya sama orang kapal.
Kalau dibilang ikan asin, ini memang ikan asin, tapi rasanya tuh nggak asin teman-teman. Dia seperti ini. Nih, kelihatan nggak ya di kamera? Kalau dia itu tawar, jadi rasanya itu lumayan enak ya. Tapi kalau terlalu asin kan kurang enak. Karena tawar makanya saya suka. Ini kecil-kecil ya. Biasanya mereka tuh kasih kami ikan asin itu lebih panjang-panjang daripada ini, agak besar sedikit. Tapi kalau yang kali ini kecil-kecil. Soalnya mereka sering ya kasih kami ikan asin seperti ini. Dan ini juga dulu dikasih, tapi ini udah lama ya. Nih, ini juga nggak asin sama sekali. Ini ikan teri halus. Nih, nggak ada asin-asinnya sama sekali. Ini kemarin dikasih sebanyak ini ya teman-teman ya. Tapi ini udah lama ya, udah 1 bulan yang lalu. Ini dikasihnya kemarin. Jadi saya tuh nggak perlu beli ikan asin lagi ya. Belanjanya nggak terlalu banyak lagi. Soalnya udah ada ikan asin, ada sayuran aja udah enak. Singkat cerita, masak udah selesai, beberes dapur udah selesai. Sekarang kita lanjut kegiatan lainnya. Karena sekarang saya mau lanjut lipat pakaian ya. Soalnya dari semalam itu saya nyucinya banyak, numpuk pakaian kotor. Jadi setiap harinya saya nyuci. Dan setiap hari juga saya harus melipat pakaian. Karena seperti yang kalian tahu, saya itu kalau jemur pakaian pakai anger ya. Makanya kalau hari ini saya nyuci, pakaian yang semalam itu harus langsung dilipat. Ya walaupun anger saya banyak, tapi saya itu cuciannya jauh lebih banyak. Apalagi ini kemarin udah 1 minggu lebih saya nggak nyuci, baju itu udah numpuk, udah kayak gunung. Ya mau gimana lagi ya, saya itu memang agak rada-rada pemalas. Jadi kalau sekalinya nyuci ya seperti ini, setiap hari berturut-turut. Dan lipat bajunya juga harus setiap hari supaya angernya cukup. Dan saya paling nggak suka ya baju bersih itu ditumpuk. Kalau baju kotor saya tumpuk saya mau ya, tapi kalau baju udah bersih dicuci ditumpuk saya nggak suka. Apalagi saya nggak punya setrikaan ya. Jadi kalau baju bersih itu ditaruh ke keranjang, dibiarkan berhari-hari, pasti dia kusut ya. Jadi nanti pas dipakai nggak enak dipandang. Makanya kalau saya udah nyuci, nanti mau angernya dipakai lagi, mendingan saya lipat. Tapi kalau saya nyuci terus besoknya nggak nyuci lagi, jadi saya nggak langsung lipat ya. Saya biarkan aja bajunya dianger sampai habis kepake. Ya, jangan dicontoh ya teman-teman ya. Sifat buruk saya itu nggak patut dicontoh. Saya pun cerita di sini hanya ingin sambil curhat. Habis saya itu suka bingung ya mau membahas apa. Soalnya saya itu nggak punya ide cemerlang ya. Apalagi yang saya kontenkan itu hanya kegiatan keseharian saya aja. Makanya saya itu jarang sekali ya bikin konten karena saya takut yang nonton itu pada bosan. Oh ya, kalau teman-teman punya ide, bagi dong sarannya dan masukannya supaya saya itu bisa rajin bikin konten. Kalau ada yang bisa kasih saya saran dan masukan, misalnya lagi kegiatan apa, yang diceritain apa, mungkin saya mau ya rajin-rajin bikin konten. Tapi terkadang saya itu udah buntu, udah nggak tahu lagi mau membahas apa. Kalau membahas soal diri saya sendiri, saya takutnya nanti ya kalian bosan karena ceritanya hanya itu-itu aja. Tapi kalau kalian punya ide, sekiranya cerita apa yang menarik, bolehlah ya kasih tahu saya, nanti kalau saya bisa saya akan ceritakan. Yang penting itu jangan bahas-bahas soal tetangga lah ya. Kalau soal saya, soal keluarga atau soal pertemanan, oke lah ya. Tapi kalau soal tetangga-tetangga saya itu memang gak mau bahas. Tapi kalau kalian ingin tahu tentang kehidupan saya di sini ya boleh aja ya. Saya bisa cerita-cerita aja sesuai dengan kegiatan keseharian saya. Itu ada si bocil lagi kasih paket ya ke saya. Ini ada paket, tapi ini bukan punya kami ya. Lagi-lagi ini punya teman suami saya. Jadi tadi sambil lipat baju itu ada tukang paket datang. Karena saya malas berdiri, saya suruh aja si bocil yang ngambil. Ya udah ya teman-teman ya, videonya saya akhiri aja sampai di sini. Semoga kalian terhibur. Bye bye teman-teman semua. Assalamualaikum.